Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa ma'wala wa la hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah syukran li nikmatihi, la ilaha illallah iqraran bi rububiyyatihi. Saudaraku semuanya, kita berjumpa lagi di channel Cahaya Putra Mandiri dari Bojonegoro Kota, yang mana kita menguak sejarah kasus dan lain-lain lewat jalur gaib seperti biasa. Dan ini ada request lagi dari saudara atau subscriber, nah itu dari mana beliaunya itu, untuk menghadirkan salah satu gaib yang ada di Masjid Istanbul. Itu masjid apa Mas Firman? Masjid Biru atau masjid apa? Oh iya, masjid, cara istilahnya Masjid Biru yang ada di sana. Ini juga kebetulan di sana juga ada gempa kemarin, itu gempa yang luar biasa cukup besar lah. Ya, nanti kita coba untuk hadirkan salah satu sosok gaib yang dari sana. Semoga nanti diberikan izin, diberikan kelancaran dalam mediumisasi, dan semoga mendapatkan informasi yang jelas gimana keadaan yang ada di Istanbul, Turki. Sebelumnya kita melaksanakan untuk mediumisasi, kami ucapkan terima kasih banyak untuk subscriber semuanya, bahwa berhati berhubungan budiman, pemirsa dimanapun Anda berada, terutama yang ada di jagat Nusantara, di Jawa, Papua, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, semuanya. Di luar negeri di mana Mas Firman? Ya, pertama-tama di luar negeri di sekitar ASEAN. ASEAN ya, seluruh ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Filipina, Vietnam, dan juga sekitarnya seperti Hong Kong, Taiwan, juga sekitarnya RRC, Singapura, Iran, ya, kemarin katanya Amerika juga itu. Amerika mana ya? Ada, Australia ada, juga ada, Amerika juga ada. Yang belum itu Antartika. Antartika. Tapi ada orang Indonesia yang di Antartika itu ada. Masa ada? Ada. Ada yang mungkin atau kuliah atau sedang apa ya kan di sana. Ya pas di Antartika. Kan itu di sana penelitian saja. Ya mungkin penelitiannya atau apa, kita salah satu ilmuwan ya pernah di sana. Luar biasa di sana. Ya, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Mungkin ada saudara yang masih dilanda sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan, sembuh total dan tak akan kambuh lagi. Dan mungkin ada yang masih terlilit hutang riba, semoga diberikan rezeki yang lancar, yang halal barokah untuk melunasi semua hutang-hutangnya dan terlepas dari semua jeratan riba. Saling mendoakan, saling mengingatkan, dan saling menyemangati. Saudaraku yang baru bergabung, silahkan tinggalkan subscribe langsung dan komen. Kalau nggak suka scroll aja scroll aja ya, alhamdulillah itu. Komen-komennya juga bagus-bagus semuanya ya, bagus-bagus semuanya ya. Kita ada yang kritik, saran, oke, monggo ya. Request seperti itu. Ini juga salah satu request. Ya, salah satu request penonton dari kemarin yang baru ini bisa kita jalankan, kita laksanakan. Oke, kita siap langsung. Ya, langsung saja kita. Ini fit. Alhamdulillah fit. Semoga kita diberikan kelancaran. Kita niatkan ilahi ya anta maksudi wa ridho manubi. Perhatikan seluruh subjenis masyarakat fasilitas dan jasa yang masih ada. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Allah. Bersihkan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bersihkan sampai bersih. Selain yang saya tidak bisa menguasai jasad sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Dengan kami sangat ruang aktif, benteng berlapis-lapis hingga 13 sudah berlapis, dan roh 7 sukma beserta jasad hingga mediumisasi ini selesai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menurut salah satu sosok gaib yang dari Masjid Istanbul Turki, yang asli Allah. Saya minta yang asli dari sana yang bisa bercerita tentang keadaan di
bisa, yang asli sejarah semuanya bisa, yang asli sama yang asli. Sallallahu alaihi Muhammad hadir 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 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi full sinkron lidahnya tersambung dengan jasad, bisa bicara bahasa manusia dengan jelas. Jika gaib yang di depan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika gaib yang di depan saya ini bukan yang saya maksud atau menusuk, dengan izin beliau kami syang yang ucapnya langsung tetap dan gerakan dengan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini saya hadirkan Anda dari Masjid Turki. Sudah Islam Anda? Benar, saya sudah masuk Islam. Saya memang sudah Muslim yang berpenghuni di sekitar masjid itu. Oh, dari Masjid Istanbul? Iya, Masjid saya asli itu dari sana. Alhamdulillah. Ini sudah punya nama Anda? Manggil siapa ini saya? Iya, saya sudah punya nama. Siapa Anda namanya? Nama saya Bisa yang mana? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Silakan cerita, tidak apa-apa. ada yang menguji lidah saya. Ada yang menguji lidah saya. Sallallahu alaihi Muhammad dulu. Dengan izin beliau kami sang yang nur jahan irawan ini disambungkan lidahnya dengan jasad, otomatis bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia otomatis dengan jelas. Sallallahu. Silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Siapa? Punya nama siapa Anda? Ada saya saja Said. Said, luar Said. biasa, Masya Allah. Ini Anda di lingkungan masjid, benar di lingkungan masjid Istanbul? Ya, di sekitar lingkungan masjid. Dan juga berada di dalamnya. Berarti ibadah di situ juga? Ya, memang saya sudah beribadah di sana. Sudah ribuan tahun saya di sana. Yang mengislamkan siapa Anda? Saya sudah Muslim sejak lama. Siapa? Dulu sejamaah pada para sahabat yang dulu di sana. Masya Allah, lama banget. Ya. Zamannya Rasulullah itu. Ya, zamannya para sahabat. Para sahabat yang ada di sana itu. Ya, sahabat Rasulullah. Siapa beliau? Sa'ad bin Abi Waqqas. Said, namanya Said. Oh, Anda juga dikasih nama Said juga. Ya, nama saya Yasid. Yasid. Ya, Yasid. Tadi sedang apa dihadirkan di sini? Anda yang dihadirkan di sana sedang apa tadi? Ya, saya di sana hanya sedang memantau saja orang-orang yang berdatangan di sana. Maaf tadi mengganggu untuk dihadirkan untuk berdialog dengan Anda. Jadi aktivitas Anda di sana terganggu ini. Ya, tidak apa-apa. Anda tahu yang menghadirkan siapa tadi? Ada. Siapa? Saya dihadirkan. Tidak begitu terlihat karena sangat cepat. Sekelebat cahaya saya ditarik ke sini, dimasukkan dalam tubuh orang ini. Nyaman di dalam tubuh? Iya, cukup nyaman. Alhamdulillah. Ini saya kasih suguhan assalamualaikum dengan izin beliau kami Syangga Nur Jahanirawan, makanan dan minuman lengkap yang disukai gaib yang di depan saya, wujud dengan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu wujud. Silakan. Enak ini apa ini? Ya, sejenis makanan di surga. Alhamdulillah. Roti dan juga buah-buah. Ini jika Anda makan tidak akan habis ini. Iya. Dinikmati dulu. Alhamdulillah saudaraku ini juga diberikan izin untuk menghadirkan salah satu gaib yang ada di Masjid Istanbul, Turki. Dan ini di sana ngomong seperti apa keadaannya, ini juga kemarin terjadi bencana
ikut merasakan. Ya, di sana memang suasana cukup carut marut keadaannya. Di sana banyak yang melegalkan barang-barang haram. Apa itu? Ya, ada beberapa di sana perjudian, perselingkuhan, dan juga persinahan. Perselingkuhan itu sama dengan zina, seperti itu. Jadi banyak zina di sana. Ya, perselingkuhannya yang banyak. Oh, selingkuh. Maksudnya selingkuh itu gimana? Antar pacar atau antar suami? Ya, sama saja. Antar keluarga yang bukan muhrimnya, bukan yang dia halalkan atas ikatan daripada pernikahan. Memang di sana hubungan seperti itu dilegalkan atau gimana? Tidak dilegalkan. Tidak. Tapi sempat kemarin kabar-kabar itu seperti LGBT. Tahu LGBT Anda? Hubungan-hubungan sama Ya, jenis itu di sana. mulai merambat, dimulai di kota sampai ke pinggir-pinggir area kota. Sudah ada di sana. Itu mulai penjamuran banyak sekali manusia-manusia yang tidak tahu diri, yang sudah disediakan mana yang haram, mana yang halal. Mereka malah memilih yang haram. Mereka seharusnya memilih pasangan yang selain jenis mereka itu sendiri. Malah mereka memilih pasangan yang sejenis. Itu gobloknya minta ampun. Itu kalau teringat kan kaumnya Nabi Lut dulu kan seperti itu. Dan orang tersebut. Ya, di sana banyak sekali maksiat-maksiat yang dijalankan. Makanya bumi sekarang sudah tidak kuat lagi menampung dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Bumi itu menjerit sejadi-jadinya seperti menangis apabila kalian tahu. Bumi itu menangis meminta pertolongan, diinginkan untuk dibersihkannya daripada maksiat-maksiat yang dilakukan manusia di atas bumi itu. Maksud Anda bumi ya, bumi ini ya? Oh iya, sudah jarang sekali sekarang manusia yang menjalankan perintah dan secara bersama-sama seperti kalian, zikir bersama dan juga melakukan maslahat untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Itu di sana mulai berkurang. Di sana itu sama yang di sini. Banyak para pelaku-pelaku santet di sana. Di sana banyak santet Ya, juga. sihir seperti itu. Santet banyak sekali di sana. Itu kalau di sana itu, kalau di sini kan memang kayak dukun apa, di sana kan apa? Paranormal. Ya, sama saja. Dukun, persinahan, dan juga santet ataupun guna-guna yang sama dilakukan yang di sini. Tadi yang Anda maksud barang-barang haram masuk itu seperti apa? Narkoba atau? Ya, narkoba juga ada. Dan juga perdagangan-perdagangan yang Ini maaf, kalau saya lihat dari pemimpin atau presiden itu Erdogan ya, ya itu kan orangnya juga luar biasa keras loh, tegas. memang keras. Tapi banyak sekali yang tidak patuh dengan pemimpinnya, dengan presidennya. Ya, buktinya di sana banyak perjudian, Masya Allah. banyak perselingkuhan. Sama saja. Bumi itu di mana-mana banyak sekali kemaksiatan yang dilakukan oleh golongan kalian. Di sana juga makanya sering terjadi gempa ya. Kemarin juga besar juga loh gempa di sana itu. Ya, sudah agak sering di sana terjadinya gempa, terjadinya bencana seperti banjir, seperti angin, dan beberapa kebakaran di sana. Insya Allah. Ya, karena manusia itu sudah sangat melampaui batas. Bumi itu menjerit memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa untuk segera dihentikan kemaksiatan yang merajalela itu sendiri. Bumi sudah bosan dihuni oleh manusia-manusia yang hanya menuruti hawa nafsunya saja. Insya Allah seperti itu, sampai bumi sudah bosan ya sama kita yang pendosa-pendosa seperti itu. Iya, bumi sebenarnya mau
melakukan pembersihan besar-besaran. Tapi belum diizinkan waktunya di saat nanti bila waktunya maka akan diguncang oleh bencana-bencana dahsyat di bumi ini, di atas bumi. Itu atas izin Allah semuanya ya? Ya, sudah dimintakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sampai bumi itu meminta apa seperti ke Allah itu? Bumi sebenarnya minta kedamaian, minta kesejahteraan, kemakmuran, dan ketaatan kepada manusia-manusia itu sendiri, untuk taat kepada Allah, pada Tuhannya, pada Rasulnya. Itu ada kemungkinan enggak bumi itu meminta disegerakan untuk kiamat juga? Benar seperti itu. Seperti itu. Seperti Masya itu. Allah. Bumi itu satu tahun sekali, bahkan lebih, itu sekali meminta tolongan atau berdoa menjerit untuk segera manusia itu di bumi hanguskan. Dibersihkan. Tidak peduli mana yang salah, mana yang benar, mana yang melakukan kebaikan, mana yang melakukan kesalahan atau keburukan, semua akan diratakan. Kalau di tempat Anda sendiri di Masjid Biru Istanbul itu gimana kemarin kena Ya, bencana? memang baru-baru ini dibuka untuk umum menjalankan sholat, tapi manusia sekarang belum tentu bisa sholat yang benar, belum tentu ibadah yang benar, hanya mengikuti pada umumnya saja yang dilakukan oleh manusia-manusia yang dimimpinnya itu, Secara syariat belum maksudnya. menentu kepada kalbunya, hatinya. Nah, itu kalau menurut pandangan gaib seperti Anda itu sholat yang benar seperti apa? Ya, itu yang diajarkan oleh pemimpin saat ini, pemimpin alam gaib. Itu yang tiru di jalan arahannya. Sholat yang benar itu menjadi pencegah keburukan atau amar ma'ruf nahi munkar, minimal seperti itu. Jadi bisa merubah akhlak ya. Ya, merubah akhlak. Tidak hanya secara syariat melakukan ibadah lari-lari saja, tapi batiniah kosong, lampang, tidak ada isinya, hatinya itu kosong. Di Tidak sana kan kaum berpengaruh Islam apa-apa. juga banyak yang sholat itu. Ya, di sana ada juga, Pada masjid umumnya. sedikit juga ada, Siap. seperti kalian masjid sedikit juga ada, sama. Oh ya, ini juga ada pertanyaan dari saudara saya itu yang dari jauh itu kemarin tuh. Anda kan dari zamannya sahabat ya, di situ itu lama banget juga itu. Ya, Dulunya sudah tahu ribuan enggak tahun. sejarah dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad itu waktu apa itu menggali di parit ada batu dan lain sebagainya, itu Anda mengetahui ya seperti itu? Ya, Itu bagaimana kejadiannya itu di saat Rasulullah memimpin kala itu, pasukan musuh itu banyak sekali, antara ratusan ribu yang akan mengepung di antara Turki itu, Istanbul itu, dikepung. Lalu mereka membuat parit besar, panjang sekali. Di saat para sahabat untuk membuat parit itu bergantian siang malam, dan di saat mereka menggali parit ada batu-batu di sana, batunya itu banyak sekali, karena di sana tanah itu cukup keras. Alhasil Rasulullah itu turun langsung. Apa memang daerah pegunungan di sana kok batu-batu atau memang Ya, dasaran laut dulunya? daerah tanah itu cukup keras, ya seperti antara bebatuan dan pasir menjadi satu. Nah, di saat di sana para sahabat-sahabat itu untuk menggali batu-batuan, menggali lebih dalam parit itu, ketemulah batu yang sangat keras, seperti tidak bisa, seolah-olah tidak bisa dipalu, bisa dipindahkan. Sebesar apa batu itu dulu? Ya, awalnya hanya kelihatan sebesar antara 1 meter saja tingginya. Dan ketika di antara para sahabat itu mencoba untuk memindahkan, memalu daripada batu itu sendiri,
itu keras sekali, tidak ada yang bisa. Beberapa kali dicoba terus berulang-ulang, tapi tidak ada yang bisa. Dan akhirnya kejadian itu dilaporkan secara langsung oleh Rasulullah. Yang saat itu sedang beristirahat. Akhirnya Rasulullah terjun, turunlah wahyu ketika Rasulullah sedang menggali batu itu untuk memecah daripada batu itu. Rasulullah sendiri itu. Ya, Rasulullah sendiri. Kemudian cahaya dan malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu itu. Dan akhirnya wahyu itu sampai sekarang. Itu berarti batu dipecah mengeluarkan cahaya sendiri. Iya, cahaya yang cukup terang. Menjulang ke langit. Menjulang ke langit. Oh, subhanallah. Ya, di saat itu di antara negeri Palestina itu nantinya akan dikuasai oleh orang atau musuh-musuh Islam itu sendiri dan akan dimerdekakan. Sebelumnya karena Masjidil Aqsa itu dikuasai atau dijadikan kiblatnya orang Yahudi atau zaman kuno itu dan akhirnya di saat itu cahaya itu menandakan ada kemenangan di saat satu pemuda yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih itu. Muhammad Al-Fatih. Ya. Umurnya itu masih sangat muda. Sekitar umur 20 tahun. Sudah menjabat sebagai raja. Ya, itu dari keturunan siapa Muhammad Al-Fatih itu? Salah satu sahabat Nabi. Dari sahabat Rasul. Ya, ya. Itu menjabat sahabat Nabi itu. Oh, yang saya sebutkan. Iya. Yang menjadi pemimpin dan bisa mengembalikan daripada Masjidil Aqsa dibebaskannya. 2 kali dibebaskannya itu. Dan yang terakhir, cahaya itu terang. Beliau melihat Nusantara ini. Nusantara ini penuh cahaya sampai ke langit. Sini? Iya. Ini Jawa ini? Benar, Nusantara. Cahayanya kelihatan dari samudera dulu disebutkan, negeri-negeri samudera. Oh gitu, Masya Allah. Itu yang dulunya yang di Masjidil Aqsa itu kalau nggak salah masa siapa ya pemerintahannya, Sayyidina Umar atau Sayyidina Utsman dulu? Sayyidina Utsman. Utsman ya. Iya. Memang sampai menyebarkan Islam sampai ke sana. Iya, itu beliau yang tanda tangan di sana untuk perdamaian juga ya. Iya. Subhanallah. Itu memangnya di sana diundang. Awalnya Umar itu diundang untuk mengimami sholat di gereja itu, tapi Sayyidina Umar tidak mau. Tidak mau. Iya, dulunya kan gereja itu, Istanbul itu. Iya, gereja, dan dialih fungsikan menjadi masjid sampai sekarang. Itu memang dari persetujuan dari pemimpin gereja atau gimana atau pemimpin Turki itu sendiri berkuasa di sana. Apa memang pemeluk agama Kristen di sana sudah mulai terkikis atau mulai menerima Islam itu sendiri? Oh gitu. Dulu jarang sekali menerima Islam, keras kepala dan keras hati untuk menerima Islam itu sendiri. Dulunya waktu bisa menerima itu siapa yang berdakwah di sana waktu itu? Ya, para sahabat Nabi ada beberapa yang ditugaskan secara langsung oleh Rasulullah dengan stempelnya itu, disebarkan di berbagai pelosok sampai ke Eropa, sampai ke Padang. Waktu di sana itu sempat berdebat dengan keras ya? Ya, bahkan banyak yang dipenjara karena tidak disetujui, karena hanya agama mereka yang pantas berada di muka bumi itu. Oh gitu. Ya. Banyak sekali perjuangan. Dan intinya batu itu dipecah dan mengeluarkan cahaya. Waktu itu beliau malaikat Jibril turun untuk menyampaikan wahyu untuk Rasulullah. Untuk Rasulullah. Dan berpikir tanda itu tanda untuk kemerdekaan untuk Palestina. Ya, Palestina dan juga termasuk itu Masjidil Aqsa dan juga pemimpin-pemimpin yang di sini. Yang dari Nusantara ini juga. Iya, karena nantinya di akhir zaman ada salah satu pemimpin akhir zaman yang akan memimpin dunia itu, memimpin umat Islam, Imamul Mukminin, Amirul Mukminin yang memimpin dunia
di akhir zaman itu. Nah, itu berada di sini Dari Jawa sini, dari Nusantara. Nusantara. Itu yang dikatakan Nusantara jadi mercusuar dunia, yaitu ya. Iya, Nusantara memang Subhanallah. menjadi mercusuar dunia, tapi sekarang belum waktunya, Belum. akan diruntuhkan terlebih dahulu. Sistem dunia ini akan diruntuhkan semuanya. Akan dihancurkan. Tapi sebelum runtuh ada satu sosok Hmm? yang berkuasa penuh di suatu negeri, suatu benua, untuk memimpin satu pemerintahan. Siapa beliau? Ya, beliau sang mata satu itu, Oh, Dajjal. ya, menguasai seluruh benua, hampir seluruh benua dikuasainya, tunduk kepada dia. Oh, gitu sebelumnya. Ya, dibuat seolah-olah. Memang hancurnya kan karena dia sendiri kan. Ya, Jadi memang kerjanya dia, tugasnya menghancurkan. ya. Asyik. Nantinya seperti itu. Dunia hanya satu genggaman, satu pemerintahan saja. Itu masa-masa sulit karena yang sangat religius, agamis akan dimiskinkan. Bumi itu seolah-olah tidak mengeluarkan panennya, tumbuh-tumbuhannya, dan juga lain-lain. Seperti itu. Jadi bumi itu seperti mandul ya, gabuk gitu, cara Jawa mah. Iya, karena disebabkan curah hujan atau hujan itu sendiri sangat minim, menjadi bumi yang tandus. Jadi mulai sekarang saya juga Anda sudah mengatakan kan bumi ini sudah mungkin sudah muak dari pendosa-pendosa tersebut, dari yang ahli maksiat dan lain sebagainya. Semuanya. Jadi bumi ini menjerit, meratap, meminta kepada Allah supaya bisa kiamat disegerakan kalau bisa ya. Sebenarnya tidak hanya bumi, laut. Ingin laut itu sendiri didatangkan untuk membasmi seluruh daratan siapa saja yang berbuat maksiat. Itu puluhan kali, bahkan ratusan kali. Laut itu menjerit, meminta pertolongan kepada Allah untuk segera lautnya itu diluapkan kepada daratan itu. Jadi menenggelamkan semua daratan. Ya, gunung-gunung semua juga sama. Gunung itu juga meminta kepada Allah untuk segera dikeluarkan isi perut buminya semuanya agar manusia itu sadar, karena bumi itu sudah banyak sekali, sudah sangat keterlaluan, tidak tahu diri untuk mentaati Tuhannya itu, sangat-sangat durhaka. Banyak yang lalai semuanya ya. Tidak hanya lalai, tapi sudah sangat durhaka. Oh gitu. Ya Pak, ini di apa santap hidangannya silakan diminum atau makan, itu semuanya sudah disediakan. Alhamdulillah saudaraku, ini banyak informasi yang cukup menarik dan semoga nanti juga bermanfaat dari Mbah Said ini. Ini namanya Mbah siapa benar Said? Nama saya disebut Yasid atau Said sama saja. Oh ya, apa ini dari Masjid Istanbul. Tapi Anda sudah mengenal beliau? Beliau mengenal, tapi saya belum masuk ke ajarannya beliau. Oh belum. Saya sudah mengenal beliau sudah cukup lama. Ya semoga nanti berjodoh Mbak. Iya. Ya. Semoga saja saya bisa bertemu dengan beliau. Karena beliau di alam gaib itu sangat terkenal. Banyak sekali diperbincangkan, sangat-sangat terkenal. Beliau di alam kami, di alam gaib, kebaikannya luar biasa, masya Allah, subhanallah. Kalau dari pandangan Anda, dari emang seperti beliau itu seperti kehidupan Rasulullah dulu ya? Iya, sangat-sangat menyebarkan kemaslahatan di mana-mana, di sekitarnya. Beliau itu sangat rendah hati, tidak ada sama sekali di dalam dirinya. Jadi dari golongan gaib seperti Anda sering membincangkan beliau juga? Iya, sering sekali. Beliau itu sangat dermawan dan baik hati sekali, dan juga rendah hatinya itu luar biasa sekali. Tidak ada kesombongan. Itu bermanfaat kepada anak yatim semua, kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongannya. Di alam gaib itu beliau sangat terkenal, diperbincangkan terus menerus.
Bahkan sampai terdengar di surga. Di antara surga itu ada lagi di alam bidadari yang lebih jauh lebih tinggi. Itu terkenal di sana. Tidak hanya di negeri kayangan saja, di negeri surga, dan juga negeri para bidadari. Berarti gaib membicarakan beliau sampai segitu. Iya. Mengetahui seperti itu. Itu sangat terkenal. Ya, alhamdulillah Mbah. Anda silakan melanjutkan tugas Anda. Terima kasih sudah mau dihadirkan dan berdialog dengan saya di sini. Nah, semoga nanti informasi yang Anda berikan bermanfaat untuk saya dan saudara-saudara. Silakan Anda keluar dari jasad. Mungkin ada pesan. Ya, pesan saya, jagalah ibadah kalian, tuntunan kalian, guru kalian, berpegang teguhlah pada ajaran yang kalian percaya Ya, itu. amin amin Mbah. Pegang erat. Akhir zaman itu, agama itu seperti kalian menggenggam bara api di akhir zaman itu. Meski itu sangat menyakitkan, peganglah bara api itu sendiri dengan sangat keras. Seperti iman kalian harus dijaga dengan benar, jangan sampai lepas. Kalian seperti menginjakkan bara api di mana-mana. Seperti itu akhir zaman itu. Itulah pesan-pesan saya. Ya, terima kasih Mbah. Disampaikan saudara-saudara semuanya. Saya pamit undur diri. Ya, silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, untuk mediumisasi berdialog dengan salah satu gaib dari Masjid Istanbul Turki, Masjid Biru, diberikan izin dan diberikan kelancaran tadi, dan mungkin banyak informasi yang jelas dan semoga juga bermanfaat. Jadi banyak terjadi gempa di sana itu karena kemaksiatan, dan bumi itu cukup bisa dikatakan muak atau marah sama kita semuanya, itu pendosa-pendosa. Jadi bukan sebagai hamba, malah jadi durhaka sama Allah, seperti itu. Jadi kalau bisa tadi dari gaib tadi bisa menceritakan bahwa bumi ini minta disegerakan untuk kiamat, untuk menghanguskan semuanya makhluk, terutama manusia ini yang durhaka sama Allah, seperti itu. Dan untuk sejarah tadi sudah mengulik sedikit banyak dari request dari saudaraku semuanya tentang parit dan batu dipecah sama Rasulullah. Itu ternyata tandanya waktu dapat nubuah atau dapat wahyu itu dari Allah, jadi menurunkan malaikat Jibril, itu tandanya kemerdekaan Masjidil Aqsa Palestina. Dan salah satu saya itu jadi dari sini, jadi yang keluar itu dari Nusantara. Jadi Nusantara adalah mercusuar dunia. Ini hanya mediumisasi, jangan dipercaya 100%, ambil sisi positifnya saja untuk edukasi kita bersama. Semoga bermanfaat. Jika datang kebenaran, mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika datang kesalahan, mutlak dari kami selaku manusia biasa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.